Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina maulana Muhammadin sahibil mu'jizati wal ifham. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil hakam. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan taat kepada Allah, yaitu sholat Jumat yang insyaallah akan kita laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya, semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah hukum membaca bismillah serta fadilah dan keutamaan. Hadirin yang mulia, kalimat bismillah adalah kalimat yang sangat tinggi kemuliaannya, sangat besar fadilah dan keutamaan. Selain kalimat bismillahirrahmanirrahim ada di dalam Al-Quran, terdapat dalam suratul Fatihah. Kalimat bismillahirrahmanirrahim juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hukum daripada membaca bismillahirrahmanirrahim? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun hukum daripada membaca bismillahirrahmanirrahim, jika itu terdapat dalam suratul Fatihah dan kemudian kita baca di dalam sholat, maka membaca Fatihah, membaca bismillah hukumnya wajib. Minha ayatun minal Fatihah. Bismillah merupakan salah satu ayat dari suratul Fatihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang sholatnya
tidak membaca Fatihah, baik membaca secara keseluruhan maupun membaca sebagian atau bismillah yang tidak dibaca, sama salatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, hukum membaca bismillah hukumnya sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, kullu mri'in dibali la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdan, bermakna apa? Barang siapa yang memulai perbuatan apa saja dan dinilai baik menurut hukum syariat agama, tetapi dia tidak memulainya dengan mengucapkan bismillah, bahwa ajdan, maka tidak ada keberkahan. Bermakna akal diibaratkan seperti ayam jago yang tidak ada ekornya, tidak nampak cantik. Begitupun juga dengan perbuatan kita. Betapapun hebatnya perbuatan yang kita lakukan tanpa diawali dengan bismillah, nol besar menurut pandangan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hikmah membaca bismillah di luar sholat? Yang pertama, kalau kita awali setiap perbuatan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, maka tentu saja kita telah melaksanakan amalan sunnah. Tidak ada yang kecil dalam sunnah, tidak ada yang kecil dalam sunnah, tidak ada yang sepele dalam perkara sunnah, semuanya besar, termasuk membaca bismillah. Maka orang yang membaca bismillah sama seperti dia telah menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka dia nanti akan bersamaku di dalam surga. Kemudian yang kedua, hikmah daripada membaca bismillah dari setiap perbuatan yang kita lakukan, insya Allah akan menghindarkan kita dari perbuatan syirik, dari perbuatan menyekutukan Allah, dari menafikan kekuasaan dan kehebatan Allah. Seperti kalau kita mau makan, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dapat pahala sunnah, sekaligus akan menghindarkan kita dari perbuatan syirik. Jika di dalam hati seseorang itu kosong dari keyakinan bahwa yang mendatangkan kenyang adalah Allah, yang menghilangkan haus adalah Allah, apalagi terbersit di dalam hatinya, terlintas di dalam hatinya bahwa yang mengenyangkan adalah nasi, bahwa yang dapat menyegarkan daripada kehausan adalah air, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah, telah meyakini bahwa ada kekuatan daripada kekuatan yang datang dari Allah. Padahal hakikatnya air tidak bisa menghilangkan haus kecuali daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Makanan tidak dapat mengenyangkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk obat-obatan yang kita konsumsi, obat-obatan yang kita minum, sama sekali tidak akan mendatangkan manfaat dan madarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita minum obat lalu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya kita meyakini bahwa yang mendatangkan sakit adalah Allah dan yang menyembuhkannya pun juga Allah. Maka minum obat, maka nasi, minum air akan dinilai ibadah oleh Allah. Oleh karena itu hadirin mulia, ketika kita membaca bismillah, kata ulama, bismillahirrahmanirrahim maknanya ayat dulu bismillah
Bismillahirrahmanirrahim bil basta'in wa adhabil asiki. Ba di situ adalah ba isti'anah, ba memohon pertolongan kepada Allah. Ayat tadi Bismillahirrahmanirrahim, saya memulai atau saya mengawali makan ini dengan memohon pertolongan kepada Allah. Saya mengawali minum obat ini dengan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi itu yang dimaksud, segalanya hak tergantung kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin penjelasan tentang bismillah merupakan penjelasan dasar di dalam Islam. Tetapi mari kita ulang kaji bahwa bismillah adalah kalimat yang karomah, kalimat yang mulia. Bagaimana orang-orang dahulu dapat mengambil manfaat dari bismillah, walaupun hanya sekedar bismillah dengan keikhlasan dan keyakinan. Sering kita dengar karomah bismillah sanggup membuat mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar. Dengan bismillah yang penuh dengan keyakinan, keikhlasan, ada banyak cerita tentang bagaimana orang-orang memiliki karomah yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang hari ini kecuali memiliki keyakinan yang sama bahwa bismillah adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di awal surat Al-Qur'an, di awal suratul Fatihah. Bahkan bismillah merupakan satu-satunya ayat yang disertai oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu imrin bi'ilmin la yubtada'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajab. Dan dalam surat yang lain hanya ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang Allah abadikan untuk menunjukkan kehebatan dan kemuliaan kalimat bismillah. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadhal hajat. Allahumma ta'ala rijalana karijal sahabat, Allahumma ja'al lisanana kanisai sahabat, Allahumma ja'al sibyana kasibyan sahabat, Allahumma ja'alhum hafazatal Qur'an al-ulama al-amilin al-qur'an muhajjalin al-ra'in ila dainika fi'lan jailah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Insyaallah.